Saudara, aksi teror disertai ancaman pembunuhan menimpa pemengaruh atau influencer dan aktivis pada akhir Desember 2025. Mulai dari kiriman paket bangkai hewan, kemudian vandalisme, sampai pelemparan bom Molotov ke rumah korban. Komisi Kepolisian Nasional mengecam aksi ini dan berharap polisi segera bertindak. Namun masih menjadi pertanyaan publik seberapa serius penanganan kasus teror ini dan apa motif sesungguhnya di balik serangan terhadap mereka yang kritis berpendapat. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber, sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Arianto Sutadi selaku pengamat kepolisian dan Hairil Halim selaku manajer media dari Amnesty International Indonesia. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Baik, Mas Iqbal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Nanti di paruh kedua diskusi ini, Shirley Anavita selaku pemengaruh atau influencer yang juga menjadi korban teror akan bergabung dalam diskusi kami. Sejauh ini Shirley menyatakan bersedia untuk bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mas Hairil, kalau membaca polanya ini kan tidak hanya terhadap Shirley, tidak hanya terhadap DJ Doni dalam paket informasi, Greenpeace, Firdian Aurelio juga mengalami hal yang sama. Anda menangkap bahwa pola teror ini yang ujung-ujungnya adalah ancaman pembunuhan ini sama atau ada hal yang berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya? Jadi kalau kita melihat memang ini polanya sama. Ini dilakukan secara sistematis ya. Jadi menarget mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa orang-orang yang kritis kepada pemerintah ini menjadi target serangan, bahkan teror yang sangat serius. Jadi kami melihat bahwa tindakan teror fisik maupun teror digital yang dialami oleh aktivis Greenpeace dan juga sejumlah influencer itu karena tindakan mereka yang aktif mengkritisi pemerintah dalam konteks penanganan bencana di Sumatera. Ini yang perlu kami tekankan bahwa oleh karena itu kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas teror ini dan mengungkap pelakunya ke publik. Satu yang menjadi catatan kami adalah berulangnya teror semacam ini itu akibat kegagalan negara dalam mengusut teror-teror sebelumnya. Kita melihat ada teror terhadap Tempo pada tahun lalu dalam konteks rame-rame orang mengkritik pengesahan RUU TNI di DPR. Itu belum terungkap hingga saat ini. Itu yang perlu kita pertanyakan ke kepolisian. Kenapa hingga hari ini belum terungkap? Dan inilah menjadi kegagalan negara dalam mengungkap teror-teror sebelumnya. Dan menurut Anda ini aksinya sudah mengarah ke pembungkaman suara-suara publik? Oh, sangat jelas. Tujuannya untuk menciptakan iklim ketakutan agar orang-orang tidak bersuara kritis terhadap pemerintah. Itu yang harus ditekankan di sini. Dan yang seperti saya bilang tadi, tidak diusut dengan tuntasnya teror sebelumnya. Ini merupakan dukungan yang kuat bagi pelaku teror untuk kembali melakukan aksi mereka di kemudian hari. Dan ini terbukti dalam sejumlah rangkaian teror yang kita lihat beberapa hari terakhir yang menimpa aktivis Greenpeace dan juga sejumlah influencer. Dan kami juga tidak melihat adanya reaksi langsung dari pemerintah mengecam ataupun memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas teror ini. Nah, persoalan barunya begini, Mas. Sorry saya potong. Karena yang berbicara kritis soal hal-hal tertentu di banyak sektor ini kan tidak hanya para pemengaruh ini saja, tapi ada pihak-pihak lain. Terjadi setelah beberapa Mas hari Hairil, sorry. Kejadian ini berlangsung. Mas Hairil, sorry saya potong. Karena yang kita cermati di sini kan tidak hanya mereka-mereka yang kita beritakan terkena teror, tapi banyak sekali yang menyuarakan kritik-kritiknya terkait dengan beberapa hal, berbagai sektor, berbagai isu. Tapi kemudian kenapa orang-orang ini saja yang kemudian disasar? Anda melihatnya memang target yang spesifik dan apa sih menariknya orang-orang ini menurut Anda? Mungkin dalam konteks influencer, mereka memiliki banyak pengikut di sosial media dan suaranya didengar oleh publik. Jadi mereka menjadi target serangan. Dalam konteks aktivis juga itu karena akhir-akhir ini ada kejenuhan publik untuk mendengarkan informasi-informasi versi pemerintah. Jadi mereka mencoba alternatif informasi dari aktivis, dari influencer untuk sebagai informasi pembanding dari narasi-narasi resmi pemerintah. Inilah yang menyebabkan kenapa mereka menjadi serangan serangan teror. Oke. Pak Ari, kalau mencermati pernyataan terakhir dari Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada wartawan, ini disebutkan bahwa masih akan mendalami lagi pola dan caranya. Dan sejauh ini yang baru melapor hanya DJ Doni yang mendapat ancaman bangkai hewan sampai juga dilempari bom Molotov. Kalau Anda merasa bahwa kasus ini sesulit itukah untuk diungkap teror dan sampai ancaman pembunuhan ini, Pak Ari?
Ya, ini kalau ancaman teror model-model kayak gini nih ya, dari pengalaman saya itu memang sangat sulit untuk mendeteksinya ya. Dalam hal apa yang paling sulit ya, Pak? Apalagi ya karena ini teror itu tidak kejahatan murni kan. Karena apa? Ini ada unsur-unsurnya menyerang pada orang yang menyerang pemerintah. Sehingga otomatis itu ya nanti itu pasti ada yang menggerakkan kan gitu tuduhannya ya. Bukan dia itu bukan hanya pelaku, tetapi ada yang menggerakkan. Nah, ini jadi tantangan berat bagi polisi dalam mengungkap hal-hal yang seperti ini memang. Dan kemudian sekarang saya sudah tanyakan ke Polda Metro juga, saya tanya siap masih dalam penyelidikan. Hmm. Artinya polisi belum mendapatkan data-data awal untuk mendeteksi kurang lebih siapa pelakunya gitu. Jadi inilah sulitan ya kalau penyidik itu karena kalau untuk menyidik itu kan minimal harus mendapatkan alat bukti ya, alat Hmm. bukti ataupun fakta-fakta yang bisa mengarah kepada apa yang terjadi dan kemudian siapa pelakunya, nah barulah itu nanti bisa ditangkap pelakunya gitu. Tapi kalau Nah di membaca sini polanya sampai menyasar ke influencer seperti ini, Pak Ari, menurut Anda polanya terbaca bahwa aksi ini dilakukan oleh dalang yang sama atau enggak, Pak? Nah, kalau saya lihat apa sasarannya ini ya, teroris itu ya, itu selalu mencari apa sasaran yang mudah didapat, tetapi efeknya besar untuk menimbulkan ketakutan gitu. Nah, itu sudah gitu dipilih. Jadi ini mesti influencernya mesti dipilih yang memang apa pengaruhnya gede gitu ya, sehingga menimbulkan kengeriannya tuh besar juga gitu. Itu model daripada ataupun ciri-ciri daripada perbuatan teror itu gitu. Hmm. Dan ini juga kita juga tidak boleh gegabah ya karena belum tentu juga ini ya. Memang itu apa ada kayak gitu model kayak gitu. Tetapi masih banyak kemungkinan. Ini juga bisa disuruh oleh orang yang ingin menimbulkan kegaduhan ya supaya pemerintah itu tidak dipercayai oleh masyarakat ya, tidak mampu melindungi dan itu ya ada kemungkinan juga. Nah, Hmm. disinilah polisi ditantang jadi harus harus all out force ini. Karena kalau sampai tidak, seperti tadi Pak Halim mengatakan kan, jadi kita seakan-akan tidak mampu melindungi masyarakatnya, sehingga akhirnya ya ditiru oleh pelaku-pelaku yang lain. Kecurigaan Anda ini Memang ya, terorganisir atau aksi individual saja nih, Pak? kalau saya sementara sih nggak mungkin aksi individual, Pak, nggak Hmm. mungkin. Karena itu yang disasar kan orang-orang yang itu tadi menyerang pemerintah. Jadi itu suatu target yang empuk untuk menimbulkan kekacauan juga bisa. Dan kalau mungkin juga dari aparat pemerintah yang mungkin risau gitu ya, sehingga dia menyuruh orang lain untuk bikin kayak gitu supaya berhenti orang itu. Gitu. Yang tujuannya Itu ingin membuat serba resah kemungkinan masyarakat ya, bisa. Pak? Iya, Pak. Artinya gini, itu kan dengan berita-berita kayak gitu kan apa pemerintah kan merasa terusik ya. Hmm. Karena kan merasa dikritik terus gitu. Makanya untuk menghentikan orang yang seperti ini kan nggak mungkin gitu. Baik. Kalau dengan cara dilarang nggak mungkin ya paling diancam dengan teror itu. Itu Baik. bisa jadi terjadi seperti itu. Oke, Tapi Mas belum Hairil. tentu kayak gitu ya. Mas Hairil, Anda sependapat soal itu? Apakah ini aksinya terorganisir atau ini gerakan individual saja? Oh, sangat jelas ini terorganisir, dilakukan secara sistematis karena menarget orang-orang yang kelompok-kelompok yang sama, kelompok-kelompok yang aktif mengkritisi pemerintah. Jadi kita bisa publik tidak bisa cegah untuk berpikiran bahwa pelakunya adalah orang yang sama dan dilakukan secara sistematis karena menarget orang-orang yang kritis dalam konteks penanganan bencana di Sumatera ini. Dan kita juga melihat ada beberapa imbauan dari pemerintah beberapa waktu lalu untuk tidak mengekspos kekurangan pemerintah di publik dalam konteks penanganan bencana. Apakah ada hubungannya dengan ini? Kita tidak tahu. Ini makanya menjadi tugas bagi kepolisian untuk mengungkap ini siapa dalangnya. Jika tidak diungkap, kita publik akan beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak netral dalam menangani hal ini karena tidak ingin mengungkapnya ke publik. Oleh karena itu ini menjadi tugas bagi kepolisian untuk secara terbuka dan terang benderang membuka siapa sebenarnya aktor-aktor yang melakukan serangan terhadap mereka-mereka yang aktif Baik. mengkritik pemerintah ini. Oke.
kalau kemudian betul negara kita menerapkan yang namanya setiap orang bebas untuk berekspresi dan semuanya bisa berpendapat, maka bentuk perlindungan seperti apa yang harus diberikan terutama mereka-mereka, para influencer atau para pemengaruh atau kreator konten di media sosial yang kerap menyampaikan pendapat kritisnya lewat media sosial. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Selain ada Pak Arianto Sutadi dan juga Mas Hairil Halim dari Amnesty International Indonesia, saat ini Shirley Anavita, pemengaruh atau kreator konten yang juga menjadi korban teror saat ini juga ikut bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Assalamualaikum Mbak Shirley, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Mas Terima Dipa. kasih sudah berkenan memberikan waktu berbicara bersama kami kali ini. Tapi saya juga boleh tahu keadaan Anda dan keluarga setelah mendapatkan teror waktu itu gimana? Apakah masih ada teror sampai dengan sekarang? Alhamdulillah nggak ada teror. Oke, setelah dari menerima teror saat itu, Anda apakah ada rencana untuk melapor juga ke polisi, Mbak? Seperti DJ Joni? Iya, tentu saya kepikiran untuk melaporkan ke polisi. Namun setelah mempertimbangkan dan berkonsultasi kepada beberapa pihak, akhirnya saya memutuskan untuk tidak melaporkan teror yang menimpa Shirley ke pihak kepolisian, Mas Diva. Karena yang pertama, skala teror yang Shirley terima itu belum sampai pada action yang membahayakan keselamatan. Dan atas dasar itu saya pikir tatarannya adalah masih dalam skala yang boleh jadi memperingatkan. Dan yang kedua adalah CCTV yang Shirley punya sebagai bagian dari barang bukti itu harus Shirley akui adalah milik tetangga. Jadi Shirley posisinya belum memasang CCTV di rumah. Nah, dengan posisi CCTV itu adalah milik tetangga dan tetangga juga sudah sangat suportif, kooperatif sampai saat ini, maka saya pikir tidak perlu melaporkan ke kepolisian. Ditambah posisinya dalam 2-3 hari ke depan, saya juga akan kembali ke Aceh untuk menyalurkan bantuan bersama rumah zakat. Jadi saya pikir dengan melaporkan itu ke polisi, tentu akan banyak nanti proses yang akan tertunda. Saya pikir demikian. Adakah ketakutan tersendiri juga dari Anda, Mbak Shirley, kalau kemudian ini diadukan ke polisi? Tentu tidak. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Bang DJ Joni itu saya pikir sudah tepat. Kalau yang terjadi di Shirley, eskalasinya itu lebih dari yang sekarang, saya pikir Shirley juga akan melakukan hal yang sama. Dan dengan pola, yang pertama pola yang serupa, yang kedua pesan yang serupa, yang ketiga waktunya yang berdekatan, maka sebetulnya ada asumsi atau ada dugaan sebetulnya apa yang terjadi di Shirley boleh jadi diorkestrasi oleh pihak yang sama dengan yang terjadi pada Bang Doni. Nah, artinya ketika Bang Doni sudah melaporkan, ketika pelakunya tertangkap atau terungkap, saya pikir itu juga akan langsung berpengaruh pada bagaimana atau teror yang terjadi di Shirley. Shirley berasumsi seperti itu, Mas Diva. Saya coba mau memastikan lagi, apakah setelah mendapat teror itu ada ancaman dari pihak tertentu yang mengarah ke Anda dan keluarga kalau ini diadukan ke polisi, Mbak Shirley? Nggak ada, Mas. Sesudah teror di tanggal 30 itu, tidak ada teror tidak ada teror tambahan atau tidak ada teror lanjutan sesudah itu. Beda dengan Bang DJ Joni kan keesokan harinya itu ada teror tambahan berupa bom molotov yang dilemparkan ke rumah. Nah, di sini nggak ada. Nah, atas dasar itu, saya pikir skala yang teror yang terjadi di Shirley itu tidak perlu dilaporkan ke polisi. Oke, Mas Hairil, dengan niat Mbak Shirley tidak melaporkan itu ke polisi, apakah Anda dari perspektif Anda inilah yang diinginkan sesungguhnya dari pelaku teror itu? Jadi sebenarnya tanpa menunggu laporan dari korban itu aparat penegak hukum harus secara proaktif untuk mengusut semua rangkaian teror ini. Jadi tidak harus menunggu dari Mbak Shirley untuk melakukan pelaporan ataupun aktivis Greenpeace dan DJ Doni untuk membuat laporan karena kasusnya ini sudah menjadi perhatian publik. Jadi disinilah tugas aparat penegak hukum untuk secara proaktif mengusut, itu yang pertama. Karena pertama, negara telah gagal memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Nah, itu ujian pertamanya. Ujian keduanya adalah apakah negara mau gagal lagi untuk mengungkap pelakunya ke publik. Jangan sampai negara gagal 2 kali memberikan perlindungan kepada warga negara. Jadi ada atau tidaknya laporan dari
korban, aparat penegak hukum harus secara proaktif untuk mengusut secara tuntas rangkaian serangan teror ini. Bisakah kemudian itu dilakukan Pak Ari tanpa harus nunggu aduan dulu, polisi bisa proaktif? Ya, memang seharusnya begitu. Ya, jadi tadi kalau Mbak Shirley nggak mau melapor, itu saya juga maklum karena kepentingannya begitulah. Ya, kebiasaan disitulah kesulitan daripada polisi ya. Karena semakin sedikit kesaksian yang masuk itu, semakin sulit kita untuk mengungkap siapa pelakunya. Jadi seharusnya ini ya, mumpung Mbak Shirley masih di sini ini ya, sebelum berangkat ke Aceh, mestinya penyidik menghubungi Mbak Shirley, nanya apa-apa ini sih kira-kira yang bisa diinikan. Barangkali juga mungkin kalau lewat handphone bisa dilacak handphonenya berapa dari sana. Itu sangat membantu sekali untuk melacak ya. Terutama jejak digital itu ya, kalau ada saja itu sangat mudah sekali untuk melacaknya itu Mbak. Jadi saya harapkan mudah-mudahan sebelum Mbak pergi nanti itu sudah ada polisi yang menghubungi Mbak gitu untuk mencari-cari informasi yang ada apa alat bukti ataupun kesaksian ataupun informasi yang berkaitan dengan itu nanti untuk membantu ini Mbak, karena tanpa adanya bantuan daripada tambahan saksi-saksi akan sulit bagi penyidik, karena ini kan jejaknya kan tidak kelihatan sekali ya, jejak kejadiannya itu misalkan rekaman CCTV juga tidak ada. Paling pol cuma jejak digital daripada komunikasi. Atau kesaksian-kesaksian dari orang yang ada. Tapi bahasanya Pak Ari, sorry saya potong, bahasanya sampai dengan saat ini dari Polda Metro Jaya masih baru menerima dari laporan DJ Doni dan masih menunggu pihak lain untuk melapor. Kesan bahwa ini tampaknya, ada kesan bahwa polisi tampak hati-hati sekali di sini untuk proaktif langsung mengecek siapa-siapa saja pihak-pihak mengalami teror serupa. Ini gimana membaca itu? Itu bukan kehati-hatian kalau itu. Kalau menurut saya sekarang polisi begitu dengar kayak gini harusnya malam ini juga anggota polisi ada datang ke tempatnya Mbak Shirley itu terus tanya informasinya. Nggak harus dipanggil, nggak harus nunggu harus laporan. Kalau laporan kan habis waktunya. Lagi pula kan kepentingannya juga akan terganggu. Tapi mestinya polisi yang proaktif. Karena ini menjadi tantangan daripada polisi kalau sampai tadi ya kita nggak bisa ngungkap, itu dianggap kita itu nggak bisa melindungi warga negara lah, kemudian ada kesengajaan lah. Itu bisa jadi tudingan itu ke situ. Makanya ini mumpung ini ada di TV, mudah-mudahan ada polisi yang dengar gitu ya. Nanti habis ini atau kalau perlu Pak Shirley telepon aja ke polisi Mbak. Jadi Mbak ngasih informasi gitu. Polisinya diundang ke tempat Mbak pasti mau Mbak kalau itu. Saya kira itu pendapat saya. Mbak Shirley, dengan kasus semacam ini kasus pertamakah atau sebelumnya Anda pernah mengalami hal semacam ini juga? Mbak Shirley? Sebelumnya teror yang serupa, mungkin nggak spesifik seperti sekarang, itu pernah Shirley dapatkan di tahun 2019 Mas. Shirley ingat saat itu Shirley ikut hadir memberikan pendapat atau opini atau pandangan terhadap pemindahan ibu kota di salah satu stasiun televisi, di salah satu program di salah satu stasiun televisi. Nah sesudah itu nggak lama kemudian memang Shirley mendapatkan kiriman tanpa nama tujuan, nama penerimanya, dan yang mengirim gitu. Hanya saja karena memang mencurigakan, jadi ya Shirley nggak mencoba untuk membuka. Akhirnya itu Shirley berikan kepada Satpam dan ya udah akhirnya itu ditindaklanjuti oleh Satpam. Dan kalau kiriman yang kedua adalah kalau DM, kalau WhatsApp atau nomor-nomor doxing gitu, itu Shirley pikir itu rutin dalam 5 tahunan belakang itu rutin terjadi. Tapi kalau yang aksi langsung ke rumah itu hal serupa pernah Shirley dapati di tahun 2019 saat memang cukup vokal menyampaikan pendapat atau opini terkait satu kebijakan tertentu di masa presiden tersebut. Dengan membaca pola ini, momentum dari teror itu muncul setelah Anda menyampaikan pendapat, Anda beropini, Mbak Shirley. Anda merasa butuh perlindungan tidak? Bentuk perlindungan seperti apa yang diharapkan? Karena ya balik lagi kalau pakai pengantar saya di segmen sebelumnya, kalau betul negara kita punya kebebasan berekspresi untuk setiap orang, punya kebebasan berpendapat, maka bentuk perlindungan apa yang Anda harapkan itu bisa diberikan? Ya tentu dalam hal ini kalau memang saya boleh jadi masih awam, jadi ketika tadi mendapatkan penjelasan bahwa sebetulnya proaktif dari pihak yang berwenang itu bisa dilakukan, maka boleh jadi itu adalah perlindungan yang kita semua harapkan. Dan saya pikir konten creator lain yang saya yakin sekali ada banyak konten creator yang sebetulnya juga mengalami hal yang sama, tapi akhirnya nggak berani speak up.
nggak berani mengangkat itu karena khawatir konsekuensi logis dari ketika mereka mengangkat itu otomatis akan diketahui oleh banyak pihak gitu, dan kemudian ada yang nanti mengartikan bahwa boleh jadi ini settingan atau ada pihak ketiga yang memancing di air keruh dan lain-lain. Nah, untuk itu tentu proaktif dari pihak yang berwenang tadi sebagaimana Bapak sampaikan itu adalah perlindungan yang paling pertama. Yang kedua adalah kalau di dalam rentang 1 bulan terakhir, Sherly harus akui pola nada pesan dan waktu yang berdekatan ini membuat sebetulnya ada asumsi kalau yang dilaporkan oleh Bang Doni ini bisa terungkap, maka itu bagi saya adalah sebuah perlindungan bukan hanya bagi Sherly, tapi bagi masyarakat lain juga bahwa ya kita cukup cukup aman ketika menyampaikan bahwa kita butuh untuk ini diusut tuntas gitu. Baik. Saya pikir itu. Oke, singkat untuk bapak-bapak sekalian masing-masing. Pak Ari, menurut Anda perlindungan yang paling ideal apa kalau untuk kasus macam ini? Ya, perlindungan yang paling ideal adalah kepada yang bersangkutan dijamin bahwa dia tidak akan diganggu, dan yang kedua dijamin ada komunikasi terus sehingga setiap ada apa perkembangan tuh aparat bisa ikut melindungi. Kalau tidak ada komunikasi kan percuma nanti, jadi bagaimana kita janji mau melindungi kalau orangnya aja nggak tahu, nggak bisa dihubungi gitu. Jadi Baik. saya terima kasih Mbak Sally tadi menyatakan gitu ya. Kalau bisa tolong Mbak teleponnya Mbak kasih saya lewat Mas Tifa. Nanti saya akan teleponkan pada anggota saya, polisi yang masih dinas untuk menghubungi Mbak gitu. Sehingga Mbak nggak usah repot-repot dipanggil atau melapor. Tapi polisi akan sangat berterima kasih kalau mendapatkan informasi yang tambahan dari Mbak itu. Karena itu satu-satunya kesempatan yang bagus untuk bisa melacak ini. Daripada nanti cuma dituduh sama orang lain bahwa kita nggak mampu. Kita nggak serius dan sebagainya itu. Saya kira polisi akan senang gitu Mbak. Terima kasih. Mas Hairil, menurut Anda perlindungan seperti apa yang harusnya bisa didapatkan para aktivis dan pengaruh atau siapapun pihak yang bersuara kritis tentang berbagai hal di publik? Ada dua. Pertama adalah perlindungan keamanan bagi mereka-mereka yang telah mengalami serangan, baik dari aparat penegak hukum maupun dari lembaga-lembaga terkait, misalnya seperti Komnas HAM, LPSK. Itu adanya support dari mereka itu sangat comforting bagi para korban, dan juga memastikan keamanan bagi aktivis dan maupun influencer lainnya agar tetap aman dalam bersuara. Yang kedua adalah jaminan akan penegakan hukum yang tegas terhadap aksi teror ini. Jangan sampai aksi teror ini tidak diusut tuntas seperti teror-teror sebelumnya, dan akhirnya menimbulkan teror-teror baru kepada aktivis maupun konten kreator di masa-masa yang akan datang. Itu menurut saya yang paling penting untuk dilakukan oleh lembaga penegak hukum maupun dalam konteks ini lembaga penegak hukum maupun lembaga-lembaga terkaitnya. Baik, Mas Hairil, Pak Arianto Sutadi, Mbak Sherly, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami kali ini. Harapan kita sama-sama bahwa ini jangan sampai terulang kembali. Semua punya hak untuk bersuara dan berbicara di depan publik. Selamat malam semuanya.